Kembali lagi di channel aku, Farah Sumarno. Di channel ibu kalah, mamanya kalah, atau mam kalah. Sama aja lah semuanya, intinya ibunya kalah. Jadi hari ini aku memang capek banget sih. Kala lagi aktif-aktifnya, tapi tetap semangat ya mam. Kita harus tetap kerja di rumah. Jadi pagi ini aku langsung set nyuci piring. Ini ada cucian piring kemarin, jadi aku sengaja aku timpa aja sama yang sekarang, karena yang sekarang sedikit sih cucian piringnya. Kemudian setelah ini nanti aku mau masak buat suamiku yang simple banget, pakai bumbu racik. Aku tuh kebiasaan kalau misalkan habis nyuci piring atau habis melakukan apapun di meja dapur, pasti aku langsung dielap lagi, berkali-kali pun aku pasti elap biar nggak banyak airnya aja di meja dapurnya, jadi biar enak gitu, nyaman. Ini aku sudah rendam pakai jeruk nipis biar nggak bau ayam atau bau amis. Cuci kembali biar bersih. Nah ini sudah aku potong-potong dadu, jadi misalkan aku masakin buat suami pakai gulai, suami tinggal makan-makan aja, karena suamiku tuh suka banget yang namanya ayam dada, ayam fillet tuh suka banget. Kalau aku kebalikannya, aku lebih suka ayam yang banyak tulangnya. Kalau kalian apa sukanya? Ayam ada tulangnya atau yang banyak dagingnya? Komen di bawah ya. Airnya ditunggu sampai saat atau habis, tinggal sedikit aja gitu. Terus kita angkat nih, sudah mata. Ini enak banget tuh rasanya, tanpa gula, tanpa roiko. Sudah pas rasanya. Lanjut, aku langsung mau bersihkan botol-botol anakku Kala. Jadi sebenarnya iparku pinjemin aku pas steril botol. Cuman karena kamarku yang sangat mungil dan sudah banyak barang, jadi aku putuskan dengan suamiku, aku mau cuci botol aja setiap hari dengan air mendidih direndam. Jadi direndamnya itu selama 5 menit kurang lebih, tapi aku kadang-kadang 10 menit gitu ya. Saat mencucinya pun kita pakai tempat-tempat yang khusus, kayak misalkan alat untuk botolnya, kemudian tempat naruh botolnya, untuk naruh sabun botolnya. Terus aku cuci botolnya juga pakai sabun khusus buat botol, tapi yang Pro Baby, bukan yang Sleek. Kemudian aku beli di TikTok, waktu masih ada TikTok Shop, itu lagi promo, jadi aku dapat 2 tempat gitu yang gede, yang berapa ratus mili, terus gratisnya dapat berapa ratus mili juga, aku lupa, udah lama. Itu awet banget gitu. Tapi juga ada kok di Shopee yang lagi promo juga, nanti aku kasih linknya ya. Tapi kalau misalnya sekarang aku kurang tahu ya masih promo atau enggak, yang penting aku share aja linknya. Jadi setiap aku beli peralatan bayiku selalu di Shopee, nanti aku share selalu di deskripsi aku untuk link-link Shopee-nya. Kalian beli ya.
Setelah cuci dotnya atau empengnya ya, ini kita cuci botolnya ya. Pokoknya ini 2 botol ini aku rendam sampai 10 atau 15 menit di air mendidih. Sudah selesai untuk cuci botolnya. Aku mau ngajak anakku berjemur sekalian jalan-jalan karena anakku lagi di fase pengen main terus, pengen ditemenin terus. Ya seperti itu ya, namanya bayi itu ada fase-fasenya deket dengan kita, pengen banget diperhatikan gitu ya. Ya semoga aku bisa lebih sabar menghadapi fase-fase anakku ini gitu ya, amin. Jujur mam, kalau aku nggak dibantu sama suamiku untuk mengurus anak, aku nggak akan sanggup gitu loh. Jadi bersyukurnya aku berdoa ya, walaupun di rumah tangga pasti ada namanya masalah, dan aku bersyukurnya di sisi positifnya suami mau bantu aku untuk mengurus anakku gitu. Bukannya aku mengeluh, tapi aku lebih ke begini ya jadi orang tua gitu ya. Ibuku hebat banget dulu, bisa punya anak 3 yang berdekatan, bisa mengurus rumah tangga. Tapi kan kita tidak bisa menyamakan setiap orang tuh berbeda-beda gitu ya. Dan di sini aku setelah menjadi orang tua belajar semuanya. Tenang mam, tadi ngeliat kaki anakku keseret-seret, dia pakai sepatu kok, sepatu tebal banget depannya. Jadi setelah dipakai baby walkernya pasti aku cek kakinya, dan alhamdulillah tidak ada apa-apa, cuma sepatunya palingan kayak tergores gitu kena aspal atau kena jalanan. Hari ini Kala mau vaksin atau imunisasi, ditemenin selalu sama Abah. Alhamdulillah abahnya selalu bisa nemenin Kala kalau mau vaksin. Sebenarnya di puskesmas juga dapat kok vaksin, cuman ada beberapa yang harus di handle atau pakai biaya sendiri gitu. Jadi aku alhamdulillahnya juga dapat asuransi dari kantor. Rezeki anakku, amin. Kalau lagi di rumah sakit, Kala selalu bawa botol 2 dan susu yang mentahnya gitu loh. Jadi kalau misalkan habis tinggal dibuat langsung di situ. Aku nggak biasain buat susu yang sudah dibuat dari rumah. Takutnya Kalanya lagi nggak pengen nyusu, nanti kebuang kan, mubazir gitu. Kala itu anakku lebih dekat sama abahnya dibanding aku ngerasa seperti itu karena sehari-harinya Kala selalu main sama abahnya. Akunya sibuk masak, sibuk buat konten, kemudian aku sibuk ngurus rumah, tapi suamiku lebih suka ngurus anak. Ya udah, jadi kita bagi tugas. Nah ini aku semenjak punya anak, kalau misalkan pergi kemana-mana itu harus bawa tas ransel. Jadi udah gak kepikiran tuh tas-tas kayak yang cewek-cewek ibu-ibu masa kini gitu loh, yang pakai tas teng-teng tas apa namanya tuh, tas tali maksudnya. Ini aku mau buat susu yang di Tupperware ini air yang udah panas, jadi aku selalu bawa air panas. Kemudian nyampe rumah sakitnya pasti jadi anget ya. Kita buat, aku pastikan airnya dulu baru susunya. Itu aku buat yang 150 ml. Jadi kalau 150 ml itu aku pakai 5 sendok. Dokternya itu ada jam 7, tapi kita datangnya sudah jam setengah 6 gitu. Dokter aku ini dokter idam dari Hermina yang banyak banget pasiennya dan antri gitu loh. Ternyata dokter idam juga prakteknya di hari yang sama ada di Bekasi juga, karena kan aku di Jakarta dan dia jadinya bolak-balik ke Bekasi. Tapi kerennya
tidak pernah telat, maksudnya ya telat-telat sedikit wajar lah ya, namanya jalanan gitu. Dan dokternya tuh enak banget, nyantai banget, gak pernah bikin kita pusing. Kalau kita lagi mengeluhkan sesuatu tentang anak, dia kayak bikin santai gitu loh, selalu nenangin. Kayak gini misalkan contoh, anakku kan waktu masih bayi kan pupnya hampir 5 kali, hampir 7 kali gitu ya. Terus aku bilang, "Dok, kenapa ya anakku tuh pupnya sampai 6 kali, 7 kali, apakah wajar?" Terus katanya dokternya, "Yang penting masih mau nyusu kan Bu," gitu ya. "Gak apa-apa kok, yang penting masih mau nyusu, tidak panas, masih wajar," gitu. Terus anakku sekarang udah empasi. Jadinya aku tanya, "Dok, kenapa ya anakku selama empasi tidak mau banyak minum susu," gitu. Dokternya juga nenangin, jadi akunya tuh sama suami jadi tenang. Abahnya mau gantian sama aku, abahnya mau ke toilet dulu, jadi aku yang jagain Kala sebentar. Nanti kalau sudah mau mendekati dokternya datang, baru deh aku telepon abahnya buat gendong Kala. Anakku sudah mulai bosan, jadi aku bergantian gangguin dia atau kayak bikin bercanda gitu biar dia nggak bosan. Karena kan biasanya anak kecil itu atau bayi di rumah sakit dengar ada yang nangis, dia ikutan nangis. Nah kan semenjak di rumah sakit pasti ada yang nangis ya anak kecil ya. Dan dia sudah mulai kayak mau menangis gitu. Akhirnya aku bercandain, akhirnya nggak jadi nangis. Kayak gimana ya, aku tuh pernah juga kayak gitu, kayak di puskesmas gitu. Aku bawa anakku nggak nangis karena dia melihat orang yang nangis, jadi dia ikut-ikutan gitu loh. Dan aku pernah juga ajak anakku pijit bayi. Anakku nggak nangis awalnya karena ada yang nangis, jadi ikut-ikutan deh. Lucu ya. Di sini aku ngobrolin apa aja tentang Kala sehari-hari, tentang kehidupan kita berdua, tentang vaksin segala macem. Kita ngobrol berdua. Alhamdulillahnya suamiku masih bisa bagi waktu antara pekerjaan dengan keluarga. Semoga terus seperti itu. Doakan kami ya, semoga kami selalu bahagia, amin.
Ada yang sama nggak, Mam? Semenjak aku habis lahiran sesar, aku gendong anakku tuh nggak bisa, beban-beban berat, kayak ngangkat berat. Nah, kalau misalkan aku gendong anakku lama, aku harus pakai gendongan instan gitu, jadi biar akunya nggak sakit gitu jahitannya. Ada yang sama nggak, Mam? Apa hanya aku doang ya? Ini sudah mau anakku 9 bulan, aku masih terasa sakit gitu. Tapi tetap aku minumin obat kayak obat-obat herbal gitu. Sabar ya nak, dikit lagi dokternya datang. Nah ini sudah ada dokternya, kami urutan keempat. Alhamdulillah nggak terlalu jauh ya. Sambil ngobrol-ngobrol sama yang pasien lain, anakku aku gendong. Nah maju. Loh kenapa ngomongnya jadi kayak gitu ya? Kadang suka nggak sadar kalau lagi dubbing tuh. Ini dokter idam, kesayangan pasien-pasien. Karena rata-rata anak-anak tuh pada nggak takut sama dia karena santai. Kita juga nggak takut ketika kita mau ke dokter gitu. Perawat-perawatnya juga baik-baik. Nah ini kalau mau disuntik, aku blur ya atau aku potong pas lagi disuntiknya nggak boleh. Nah sudah selesai baru nangis. Jadi dia tuh kala setiap disuntik vaksin atau imunisasi nangisnya itu setelah dicabut jarumnya. Di sini aja ya videonya. Terima kasih ya, Mam.